SMA pindah Payiko mak mungkin pas banget gue SMA ada bayangan bang kuliah kan. Tak ada terfikir, tak ada lagi. Halo sanak-sanak kali guci sadolah yo. Hai. Perkenalkan, saya Alman Gunawan. Lah kenal lagi batang kan lalu ya kan. Dari mana bang Khalid guys? Nah gini ku statusnya guys, ceritanya awak membajak channel bang Khalid kok. Ya kalau game memang banyak banget. Kan enggak ada Nama ada yo, gitu. masa iya bang sepatang nanya. Yang itu kini dulu kesempatan ing nanya bang kan. Siap. Setahu ing bang SMA bang agak banget ya dalam tanda kutip agak Anda baik-baik ya. berlawanan dengan profesi bang ini dah. Jadi ceritanya kelas 2 di DO. Kasusnya menarik, ada kasus menarik nggak sih Mbak Agus sampai bang di DO? Anak waktu itu lah terlalu banyak nama di buku kasus. Itu menarik guys, gini Bang Khalid jadi guru. Nah, wak lanjut wak dengan Jadi- cerita Bang Khalid dari awal sampai bekonyo jadi guru. Oke? Jadi balik ke laptop. Laptop lihat tadi lihat. Jadi wak ke DO tuh wak cari sekolah baru. Dan dapet lah sekolah baru yang mau menerima apa adanya ke. Iya. Dan sekolah tuh SMA Karya Bakti Bukit Tinggi ke. Bang berarti tamat di situ berarti ya? Tamat di SMA KB. Tamat di SMKKB. Awak tamat SMA 2002 dan itu ndak ada pengen kuliah lah gitu. Kerja waktu itu. Kamana tuh Bang kerja Bang? Dek kebetulan di kampung wak usaha orang perabot, Lundang ya kan. Lundang kan perabot mebel gitu ya. Dan wak terjun masuk dunia perabot gitu. Di pan atau lemari itu kan ada motif-motif ukirannya gitu. Itu lah. Nah, itu yang wak pelajari. Itu yang penggarap tuh. Itu yang wak garap. Berarti Bang kini ada skill untuk membuat itu berarti nah. Oh, lah. Itu guys, multi talent Bang Khalid guys. Nah, Abang berarti kuliah tahun berapa tuh Bang? 2004 balik. 2004 balik. Nah, bisa tuh Bang. Apa? Semua ya kan. Lah kok otomatis Bang lah lama cari BT kan, lama ngasih konti seorang dah. Iya. Kok tak kenal Bang kuliah dah? Pas Wak Manggale di Bengkalis di Kepulauan Riau. Nah, di situ tuh kebetulan cari itu kayak pengalaman yang membosankan mana bagi Wak. Kayak tertekan Wak gitu dah. Soalnya yang berlanjut tuh mahasiswa-mahasiswi saja gitu. Oh iya. Dan orang tuh sepantaran sama Wak gitu kan. sama kadang sama Bang sama Iya. gitu. Jadi Wak mikir seharusnya di posisi itu lo gitu. Lama lo jadi mahasiswa kemana gitu kan. Dan di situ tuh Bang memutuskan Ada pengen kuliah Wak. ada gitu. pengen kuliah Bang. Dan- Dan itulah pemicunya itu. Di 2004 balik ada kan tahun ajaran baru tuh. Iya Bang. Kuliah Wak, melamar Wak kuliah. Melamar kuliah. Tunggu dulu Bang. Capek melompet rasanya gua mah. Bang hobi seni tadi kan? Seni ukir kayu. Iya, suka gambar, suka ngukir. Itu ya kontradiksi ya sana ya gua mah. Bah kok Bang mambil jurusan PGSD dah. PGSD ya. Iya. Dan Ada enggak story di balik situ? Coba lah Bang share ke kawan yang ingin nonton kan. story-nya gak sensitif ge, memalukan ge. Baik tuh Bang. Gitu ge. Awak tuh mikirnya kayak waktu anak durhaka gitu ge. Ais, dramatis juga Bang kali ini ternyata guys. Tuh Bang. Lah banyak kesalahan sama orang tua. Iya. Jadi memang waktu itu awak kan seni juga dan awak melamar di si Padang Panjang waktu itu kan. Dan diterima. Lulus di situ Bang. Lulus awak baik kriya seni, cuman orang tua rekomendasikan PGSD. Oh berarti Bang kuliah PGSD kok berdasarkan keinginan orang tua Bang gitu ya. Waktu itu masih kayak gini orang tua. Dan itu wak turuti karena wak berpikir wak banyak dosa. Bahkan kandak orang tua yang wak ikut ilai gitu. Paham. Dan awal-awal kuliah wak masih memang tersasik wak. Bahagia enggak kan? Mungkin bisa merasakan awak enggak obio tuh dah. Iya. Enggak. Tapi wak masuk di lingkungan tuh di gitu. lingkungan tuh. Bang Khalid kok iya memang satu universitas sama, cuman beda jurusan. Awak Iya. sendiri di ekonomi, Bang Khalid kok di FKIP kan. Keguruan gitu. Keguruan gitu. Tapi dek awak cuma main jadi full kan awak Dake lo, Wak, ya. dake awak cuma Khalid kok kehidupan Bang Khalid kok lah tahu Bang, begitupun Bang Khalid gitu kan. Kok bisa Bang menjalani kuliah kayak gitu tak Bang sans tak main domino aja kakadai aja dah. Tapi IPK kumlot tak. Iko batu kayak solo nyaweknya ya. Nggak ada Bang. Nggak ada ya bro ya, nggak ada sana.
Jadi sebenarnya lebih pandai-pandai menempatkan diri gitu. Pandai-pandai menempatkan diri. Iya kan di perkuliahan itu kan lingkungan formal gitu. Dan lingkungan Wak ada dua kalau setelah mahasiswa, lingkungan formal kampus Wak, lingkungan sosial Wak tuh yang non formal gitu. Non-formal, betul-betul. Kayak di kos, kayak di kadai gitu. Simpelnya jangan dibawa cara bergaul atau cara bersikap di lingkungan non formal ke lingkungan formal gitu gitu. Jadi Wak harus ikut lo, misalnya di lingkungan formal Wak dituntut untuk berbicara yang sopan misalnya. Betul bang. Bicara sopan Wak di situ, jangan Wak sampai tidak sopan. Kalau Wak berbicara tidak sopan di lingkungan formal, otomatis lingkungan tuh kayak mengasingkan Wak gitu. Apalagi Wak bergaul sama dosen bang. Ah iya dosen, istilahnya orang-orang ilmiah gitu. Orang ilmiah, betul. Jadi C tuh yang bisa Wak tarik kesimpulan menampilkan diri kan bang. Iya. Selain itu, kuliah tuh kan acuk presentasi tuh. oke. Iya presentasi, misalnya kelompok A presentasi, otomatis kan kelompok B, C dan D dan E akan menanya, menambahkan. Ya ada umpan baliknya lah gitu. Iya. Jadi jangan sampai waktu duduk saya gitu di kelas tuh. Harus aktif. Aktif, Gitu, Bang, ya. nampakkan keberadaan Wak di kelas tuh gitu. Betul. Otomatis dengan begitu dosen kenal Jawa gitu. Jadi citra Wak tuh lebih baik lah gitu dipandang orang gitu kan. Lanjut bang, ke profesi bang kini. Bang kini sebagai tenaga pengajar, pegawai negeri sipil. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya bang, itu sebenarnya kan itu agak jadi kontradiksi itu. Istilahnya broken school lah bang, pindah-pindah sekolah gitu kan. Iya, broken school ya kayak. Broken school. Jadi bang ini memutuskan diri bang menjadi seorang guru lah. Awak memutuskan untuk jadi guru karena memang Wak kuliah guru gitu kan. Batua. Kuliah PGSD. Kan output PGSD akan jadi guru SD gitu. Dan otomatis tuh ikuti alur tuh. Dan alhamdulillah. Pas waktu wisuda 3 Oktober kebetulan waktu itu ada pengangkatan CPNS. Oh, pas bana berarti momennya bang ya. Oh, begitu. Bayangkan di Gena, waktu wisuda 3 Oktober. Dan pendaftaran terakhir CPNS itu tanggal 5 Oktober gitu. 2 hari. 2 hari gitu. Jadi seharusnya orang yang berwisuda biasanya kan merayakan euforia setelahnya menamatkan pendidikannya gitu. Betul. Ingin mendekat. Kayak duduk sama kawan tongkrongan di siku, traktir iko gitu kan. Dan waktu itu mengorbankan euforia waktu gitu. Oh, berarti bang Jadi pas waktu sudah langsung pulang kampung nggak hari 7 pulang kampung nggak gitu. Alhamdulillah lulus seleksi administrasi. Oke bang, lanjut. Dan 2 bulan setelah itu rasanya SKD, seleksi kompetensi dasar ya bang ya? Iya SKD, seleksi kompetensi dasar. Dan sebulan sebelum SKD itu memang total belajar kayak gitu. Oh. Jadi berarti di balik sebuah kesuksesan orang tuh ada sesuatu yang dikorbankan. Yo. Dan upaya yang keras ya bang ya? Iya betul. Sebulan itu memang totalitas bang belajar. Totalitas 3 jam sehari gitu. 3 jam sehari. Dan waktu itu usaha Wak balik buku gitu. Buku SKD CPNS. Di situ kan ada kayak uraian materi, ada soal-soal SKD, kayak tes-tesnya gitu lah. Dan di situ Wak baca materi, Wak selesai soal, dan selesai Wak buku itu Wak baca. Wak cari e-book di internet, di WA Wak baca gitu kan. Pokoknya ya mana totalitas Wak belajar. Itu saya mana bang tuh emang ya dan harus kalau mengaluan semua kemampuan yang bisa untuk belajar. Iya, karena Wak prinsip Wak gitu. Ketika Wak telah memilih, Wak harus totalitas di situ gitu. Catat guys, ketika kita sudah memilih sesuatu, kita harus memaksimalkan apa yang kita memaksimalkan ya. Totalitas bahasa Bang Khalid tadi kan. Nah, itu loh Bang, broken school. Dan setelah tamat SMA, ini nggak langsung kuliah doh, karena dulu 2 tahun dan memutuskan kuliah. Kini ku Bang Khalid adalah wisuda dan juga adalah menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ya banyak cita-cita orang jadi pegawai negeri sipil. Memang diakui dan beliau sudah mendapatkan apa yang diimpikannya. Mungkin ada pesan yang sedikit
Bang Khalid sampaikan gitu untuk teman-teman, untuk kawan-kawan sanak-sanak awak saudara. Pesannya gitu Iya ya. bang. Awak Jadi, tak Bang. perlu hebat untuk memulai doa, tapi mulailah untuk bisa jadi hebat gitu. Ini menarik benar katanya kak. Itu saja oke. Oke. Nah untuk Kalau gitu apa kok? Mungkin ada dulu yang Iya, kita Bang. sampaikan ya. Jadi bang, nah entah, mungkin dari Wak kayak kau mungkin bang, jangan pernah menghakimi orang atas apa yang dikerjakan di masa lalunya. Karena wak nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Baiknya ke depannya, jadi apanya kemungkinnya. Skripsi dari siapa? Mantap guys, setuju. Nah mungkin sana. Memang paten, emang gitu memang cendikiawan loh. Nah sana-sana. itu sana. Awak. Nah mungkin itu aja dari perbincangan malam gue ya bang Khalid ya. Dia oke. Semoga- Ambil positifnya. Ambil positifnya, buang Buang negatifnya. negatifnya. Tinggal saya itu. Nah, sana jangan lupa pencet tombol subscribe yang di bawah ya. Coba-coba aja lah singgah-singgah ke YouTube Pak Elmon Gunawan. Iya, jangan lupa di subscribe, dicari aja Beko ada di deskripsi Elman Gunawan. Oke, sana setelahnya. Terima kasih ya atas perhatiannya dan Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Gua naik. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.